Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu atas karunia yang sungguh kau limpahkan kepada kami. Betapa cintanya engkau kepada kami dengan memberikan putramu Yesus. Tidak hanya dulu tapi sekarang dalam rupa roti dan anggur yang kami rayakan setiap hari dalam Ekaristi Suci ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, pasti kita tahu dan pasti kita mengerti bahwa hari raya tubuh dan darah Kristus adalah hari raya yang menggetarkan kita semua. Yang membuat kita penuh gembira, penuh sukacita karena kita bertemu dengan Tuhan. Ya. Tuhan memberikan kelimpahan yang begitu besar, bukan hanya karunia dan karunia. Tapi ketika Tuhan memberikan putranya Yesus Sang Sabda menjadi manusia, dalam rupa Yesus yang dilahirkan dari Bunda Maria selama 33 tahun di Israel. Dan pemberian itu tidak berhenti, tidak selesai. Ya, ketika Yesus wafat. Tapi Yesus sendiri melakukan Ekaristi dengan mengatakan perjamuan terakhir, inilah tubuhku, inilah darahku. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Jadi Allah tidak hanya memberikan Yesus dahulu, tapi sekarang akan datang dan selama-lamanya. Inkarnasi Allah menjadi manusia itu merupakan suatu wujud cinta Allah yang terbesar yang disampaikan kepada kita manusia. Ya. Dan itu berbahagialah kita sebagai orang Katolik, sekali lagi orang Katolik yang memiliki sakramen Ekaristi ini. Karena Tuhan selalu ingin dekat dengan kita, ingin masuk dalam diri kita, ingin menyatu dalam diri kita, ingin menjadi bagian dari diri kita, seperti sebuah makanan, seperti sebuah minuman. Manusia tanpa makanan dan minuman habis. Demikian juga manusia tanpa Yesus sebagai makanan kita habis. Maka suatu yang menyedihkan juga dalam masa pandemi ini adalah bahwa kita tidak menerima tubuh Kristus sebagai layaknya dulu kita terima. Tetapi justru ini juga di satu sisi, di pihak lain justru mau menunjukkan kepada kita kemurnian. Apakah kita menjalankan Ekaristi? Apakah kita datang pada Ekaristi hanya sekedar kewajiban? Hanya sekedar datang? Hanya sekedar diminta oleh gereja dan diminta oleh orang tua kita? Saudara, ketika masa pandemi ini mengajak kita untuk lebih memahami, menyelami, betulkah Yesus yang kita terima dalam tubuh dan darahnya itu sungguh merupakan suatu hadiah, suatu warisan yang tak terhingga? Sungguhkah kita kerindu bertemu dengan Yesus? Sungguhkah kita terpesona dengan pemberian diri Yesus? Sungguhkah ada dorongan niat untuk menjadi lebih dekat dengan Yesus? Itulah pertanyaan yang paling fundamental yang kita harus wujudkan, harus kita pikirkan, harus kita renungkan di masa pandemi ini yang sekarang masih terus berlangsung. Adakah kerinduan hati kita untuk bertemu secara pribadi dengan Yesus? Adakah kita ingin mengenal Yesus lebih dalam? Adakah kita terpesona pada pribadi Yesus yang dapat memenuhi hidup kita sebagai sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menggetarkan, yang membuat kita tidak bisa tidak harus bersama Yesus? Kalau makanan dan minuman itu adalah makanan duniawi yang memberikan gizi pertumbuhan kepada pikiran, perasaan dalam seluruh raga kita, dalam hidup kita,
Apakah Yesus sungguh-sungguh menjadi sedemikian begitukah? Tanpa Yesus saya tidak bisa hidup. Oleh Yesus, bersama Yesus, dengan Yesus, buat Yesus. Itulah inti dari hari raya tubuh dan darah Kristus. Yesus menjadi, sekali lagi, Yesus menjadi makanan, menjadi fokus, menjadi perhatian, menjadi kekuatan, menjadi kehidupanku, boleh dikatakan. Yesus menjadi kehidupanku. Ya. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, kita sudah menjadi Katolik berapa tahun? Kita sudah menjadi orang yang dibaptis sejak berapa tahun? Adakah Anda dan saya tetap rindu dan tetap ingin mengenal Yesus, tetap ingin mengalami Yesus? Pertanyaan seperti itu yang harus kita pikirkan dan kita renungkan. Ya. Semoga Anda dan saya di hari raya tubuh dan darah Kristus ini membawa kita, meneguhkan kita, memberi semangat, menggairahkan kita untuk mengalami Yesus. Untuk merasakan Yesus, untuk menjadikan Yesus hidup bagi kita. Dan itu juga berarti bahwa kita punya tanggung jawab untuk membagikan seperti roti, dibagi-bagikan kepada orang lain. Sehingga orang lain mengalami yang serupa. Apakah kita bangga sebagai orang Katolik dan kita memberikan itu kepada orang lain? Membawa orang lain kepada pemahaman akan Ekaristi. Maka ketika Yesus melipat gandakan roti, bukan Yesus melipat gandakan banyak sekali ya dalam gudang lalu diberikan, tidak. Ketika kita memberikan diri, ketika kita menyatakan kepada orang lain, itu menjadi berlipat ganda. Semakin kita memberi, semangat memberi itulah yang harus kita wujudkan dalam diri kita. Semangat memberi. Ya, bukan hanya memberi makanan, memberi uang, tapi memberi kebahagiaan. Memberi senyum, berbahagia, memaafkan, mengampuni. Ya. Mencintai, mendorong, memberi semangat, menggairahkan. Jadi segala yang positif, buah-buah roh, itu dibagikan kepada orang lain. Karena Tuhan telah mengampuniku, Tuhan mencintaiku, Tuhan memberikan segala-galanya bagiku. Dan aku harus bagikan kepada orang lain, terutama bagi anak-anak. Bahkan Anda harus juga memberikan anak-anak Anda kepada Kristus lewat gereja. Dengan menjadi imam, menjadi biarawan, menjadi suster, ya, menjadi pastor, menjadi romo. Karena dengan begitu mereka juga membagikan kepada orang-orang di sekitar. Keluarga Pak Tanggang misalnya di satu desa. Memberikan anaknya, memberikan cucunya menjadi suster, menjadi imam, calon imam. Jadi saudaraku terkasih, ada banyak cara bagaimana kita memiliki semangat memberi. Dengan memberi tidak akan habis. Sisanya 5.000. Ya, Yesus Injil hari ini. Semoga Anda belajar memberi. Dengan memberi Anda akan berkelimpahan. Sekali lagi, dengan memberi Anda berkelimpahan. Dengan memberi roti, apa yang Anda berikan yang paling berharga, akhirnya adalah hidupku sendiri. Pada akhir hidupnya seperti Yesus, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Yesus memberikan dirinya di kayu salib. Dan semua orang akhirnya ditarik oleh salib itu. Dan mereka menjadi pengikut Yesus yang militan. Semoga kita semua mengalami, merasakan, dan membagikan itu kepada orang lain. Ketika kita membagikan, kita merasakan bahwa Yesus juga telah memberikan itu kepada kita dan kepada orang lain. Tugas Anda dan tugas kita sendiri untuk berbagi kebaikan, berbagi roh kepada orang lain. Semoga semangat membagi yang dimiliki oleh Tuhan Allah dengan memberikan putranya
Dan Bapa dan Putra memberikan Roh Kudus. Dan itu pula dibagikan kepada orang lain lewat tangan Anda, pikiran Anda, hidup Anda. Dengan memberi kesaksian akan apapun yang terbaik yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati Anda semua. Lewat tangan hamba-Nya ini, dan Anda disembuhkan dari segala macam penyakit, dari segala macam penderitaan, supaya bisa berbagi bagi orang lain dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.